Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. Silahkan menonton. Sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Michael Morbius tiba di sebuah gua di Costa Rica. Morbius mendekati pintu masuk gua, memotong tangannya, dan mengulurkannya saat segerombolan kelelawar terbang keluar, tertarik pada darahnya. Orang-orang yang tersisa kembali ke helikopter mereka. Kami menunjukkan Michael muda yang hidup di bawah asuhan Dr. Emil Nicholas di Yunani 25 tahun yang lalu. Sementara Michael menderita kelainan darah. Fasilitas tempat mereka tinggal menyambut anak muda lain dengan penyakit yang sama, Lucien. Tetapi Michael menyebutnya sebagai Milo, karena anak sebelumnya di sana bernama itu. Mesin Milo mulai memudar setelah beberapa obrolan, dan dia pingsan. Michael memperbaiki alat itu dan membangkitkan Milo dengan pegas dari pulpen. Nicholas terkejut dengan tugas ini. Milo kemudian diganggu oleh anak-anak lain yang mengejeknya karena kecacatannya dan menendangnya saat dia jatuh. Kembali di masa sekarang, Morbius dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian di Swedia, tetapi dia menolak dan melanjutkan pekerjaannya. Dia merawat Anna, seorang gadis kecil yang memiliki penyakit yang sama dengannya. Morbius bekerja dengan pacarnya, Dr. Martini Bancroft, yang percaya bahwa dia sendiri terlalu banyak bekerja. Milo juga dilaporkan menjadi dermawan di balik penelitian mereka untuk menggabungkan DNA kelelawar dengan darah manusia, yang diyakini Morbius akan menyembuhkan kondisinya. Untuk usahanya, ia mengambil kelelawar dari gua. Dia memberikan serumnya ke tikus lab, yang tampaknya mati. Anna mulai mengalami kejang beberapa saat kemudian, tetapi Morbius mampu merawatnya sebelum dia mengalami stroke. Martini kembali ke lab dan memperhatikan bahwa tikus telah terbangun dan bergerak, menunjukkan bahwa serum Morbius berhasil. Morbius melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Milo dan Nicholas untuk mendapatkan dana lebih lanjut untuk penelitiannya di atas kapal di laut internasional. Milo telah dalam perawatan Nicholas sejak dia masih muda. Morbius dan Milo semakin dekat, tetapi Morbius bersikeras agar Milo membantunya secepat mungkin sebelum terlambat bagi mereka berdua. Morbius mengumpulkan Martini dan kru lainnya di kapal untuk bagian selanjutnya dari eksperimennya, di mana Martini akan mengirimkan serum ke Morbius. Martini dilecehkan oleh anggota kru yang pemarah setelah operasi ketika mereka menyadari Morbius telah melepaskan diri dari pengekangan di kursinya. Morbius menyerang pria itu setelah mereka menemukannya merangkak di langit-langit. Tentara bayaran lainnya tiba, dan Morbius, yang kini telah berubah menjadi monster vampir, menyerang mereka semua dan menghabiskan darah mereka. Martini pingsan selama perkelahian, dan saat Morbius mendapatkan kembali kemanusiaannya, dia melihat rekaman CCTV dirinya menyerang orang-orang. Agen FBI Simon Stroud dan Al Rodriguez ditugaskan untuk investigasi TKP. Morbius telah pergi setelah menelepon dalam tanggapan Mayday, tetapi Martini telah ditemukan hidup-hidup. Milo dan Nicholas menjadi sadar akan kejadian itu juga. Morbius mengisolasi dirinya di laboratoriumnya untuk lebih memahami kondisi barunya, sambil juga memberi makan sampel darah untuk memuaskan rasa laparnya. Dia mulai mengasah kemampuan barunya yang seperti kelelawar, terbang, kecepatan dan kekuatan super, refleks yang lebih cepat, dan kelelawar di labnya mengenalinya sebagai pemimpin mereka. Milo kemudian menemukannya tepat ketika dia mulai kambuh ke keadaan mengerikannya, tetapi Milo membantunya mendapatkan kembali kendali. Milo menginginkan beberapa serum setelah mengetahui bahwa itu telah membantu menyembuhkan penyakit Morbius, tetapi Morbius menolak karena dia tahu konsekuensinya akan menjadi bencana. Morbius kemudian mengunjungi Martini di rumah sakit untuk melihat bagaimana keadaannya. Monster vampir menyerang dan membunuh seorang perawat, tapi itu bukan Morbius. Stroud dan Rodriguez muncul untuk menanyai Morbius saat dia mengetahui hal ini, mendorongnya untuk melarikan diri, tetapi dia dengan cepat ditangkap dan dibawa ke pusat penahanan. Morbius diinterogasi di selnya oleh Stroud dan Rodriguez sebelum dikunjungi oleh Milo. Morbius menyadari Milo mengambil serum untuk dirinya sendiri dan membunuh perawat setelah Milo meninggalkan tongkatnya. Morbius berubah menjadi vampir dan lolos dari fasilitas. Kemudian menyaksikan Milo berubah menjadi vampir dan membunuh seorang pria di kios koran. Milo mencoba membujuk Morbius untuk bergabung dengannya sehingga mereka dapat menyerah pada kekuatan dan dorongan baru mereka. Dia mengejar Milo ke kereta bawah tanah, di mana mereka berdua terbang dan menabrak di depan penumpang lain. Ketika polisi tiba untuk menangkap Milo, dia membantai mereka semua. Milo mencoba menangkap Morbius, tetapi dia melarikan diri melalui terowongan. Morbius menemukan Martini setelah dia dibebaskan dari rumah sakit dan memberitahunya tentang kondisinya dan bagaimana dia harus mengendalikannya sebelum menyerah pada haus darahnya seperti Milo.
Dia kemudian menemukan lab lain yang dijalankan oleh pemalsu dan menakut-nakuti mereka untuk terus bekerja dan mengembangkan senyawa yang akan membunuhnya untuk membatalkan vampirismenya. Milo berjalan ke klub malam dan bertemu dengan seorang pria agresif. Dia kemudian mengejar pria itu dan teman-temannya ke sebuah gang, membunuh mereka semua. Kemudian, dia melihat Morbius bekerja dengan Martine dan melihat mereka berciuman. Dan dia menyadari bahwa dia telah menemukan kekurangan pada saudaranya. Ketika Strode dan Rodriguez menemukan mayat para pengunjung klub, mereka melihat wajah Milo di film keamanan, yang meyakinkan mereka bahwa Morbius bukanlah penyerang mereka. Nicholas bergegas menemui Milo setelah mendengarnya di berita, tetapi Milo membalas bahwa Nicholas selalu menganggap Morbius sebagai putra kesayangan. Dia menyerang Nicholas dan melukainya dengan serius. Morbius bertemu dengan Martine lagi, tapi kali ini dia diberitahu tentang apa yang terjadi dengan Nicholas. Dia bergegas untuk berada di sisinya saat dia meninggal. Milo, yang telah menculik Martine, kemudian memanggilnya. Morbius mengejarnya, tetapi Milo melukainya dengan parah. Martine membiarkan dia menghisap darahnya agar dia bisa mengejar Milo, tapi setetes darahnya sendiri masuk ke mulutnya. Saat ia mendekati Milo, Morbius tumbuh dalam kekuatan. Dia memanggil kelelawar dan menggunakannya untuk mengepung Milo, memungkinkan dia untuk mendekati saudaranya dan menyuntikkan senyawa ke dalam dirinya. Milo akan meninggal ketika dia ingat bahwa Morbius memberinya namanya. Saat saudaranya meninggal, Morbius tetap di sisinya. Martine muncul kembali sebagai vampir, sementara Morbius terbang ke dalam kegelapan.